Shalom aleihim bisem Yesus Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Hasil dari lab dipegang istri saya. Istri saya tadi jam 10 ya, jam 10 pagi berangkat keluar kota, balik-balik hari Sabtu. Cuman dia pesen gini ke anak saya, papi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluyuran, tetap makan seperti biasa, kalau toh mau nambah asal nggak muntah nggak apa-apa. Lah aku ini nggak muntahnya kalau makannya jajan. Saya pergi kemana gitu yang saya suka, ke babi Hong di Sentul itu kan ada ya, itu baru saya nggak muntah. Lah nggak boleh pergi ya, nggak usah makan, udah makan apa adanya aja, tunggu sampai nanti istri pulang hari Sabtu. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya udah jawab begini aja lah ya, jawab lewat WA. Batuk kadang-kadang masih muncul terus. Mengapa pendeta dan Romo TT merasa tak berdosa? Mengapa pendeta dan Romo Tritunggal merasa tidak berdosa ya? Mengapa ya pendeta dan Romo Tritunggal merasa tidak berdosa, masih saja mengajarkan Tritunggal Maha Sesat? Padahal jelas-jelas yang diajarkan itu bertentangan dengan Alkitab. Efesus 2 ayat 20, ajaran itu ajaran itu harus dari rasul, nabi, dan Yesus Kristus jadi batu penjuru. Di mana Pak Pendeta HTD ada ajaran rasul, ada ajaran nabi, dan Yesus Kristus jadi batu penjuru? Ada di Alkitab. Jadi ajaran Bapak Gereja nggak boleh. Ajaran tradisi gereja nggak boleh. Liturgi gereja nggak boleh diajarkan. Apa kredo pengakuan percaya nggak boleh, wong itu bukan ajaran Alkitab ya. Tapi tetap saja pendeta dan Romo ini ngeyel, ngotot, tetap saja setiap hari mengajarkan Tritunggal Maha Sesat. Memang sih Romo Daniel Biantoro sudah jarang nongol. Katanya tayangan saya sudah nyampe ke dia. Jangan lagi Romo demi nama Bapa. Nggak pernah ada di Alkitab demi nama Bapa. Mungkin udah nyampe. Bambang Nurseno sudah mulai tenggelam ya. Gilbert Lumoindong, pendukung setia Tritunggal, sudah mulai nyingkir ya. Yosua Tewu ya sudah mulai berganti Wanes biasa. Wanes itu juga Tritunggal juga. Ya Unitarian semua itu ya, Unitarian, Trinitarian, Wanes itu sami mawon. Demikian pula mungkin sekarang yang masih ngotot bin ngeyel tegar tengkok itu pengepul segala. Masih setia memberitakan Tritunggal, tapi tiap hari dia dibully. Ya, setiap muncul di komen, Pak, Tritunggal itu apaan? Ya, Tritunggal ke laut aja, Pak, ke pinggir hutan aja udah mulai menghilang. Esra Soru mulai menghilang ya, MJM apalagi ya. Tapi anehnya di pinggir laut, di pinggir hutan, para pendeta dan para romo masih setia mengajarkan Tritunggal. Apa dia nggak tahu ya Allah itu Esa, Yesus Kristus? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Meskipun pendeta dan romo ini sebenarnya saya yakin sudah dengar Allah itu Esa, sudah dengar. Ya, tapi ya biasalah, karena Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka kan perutnya. Mau ninggalin sinode nggak bisa, nanti aku nggak bisa makan, Pak. Jadi ya biarin aja, Pak. Ngomongin Tritunggal biarin, yang penting kan bisa makan. Ya, berikut ajaran Tritunggal yang 100% jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. 1.
Mestinya Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, oleh Tritunggal diubah Allah itu pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ya, Bapa itu enggak jelas, Anak itu fisik, Roh Kudus itu roh. Jadi Allahnya Tritunggal itu kombinasi antara yang enggak jelas dengan fisik manusia dengan roh. Allah kok kombinasi. Mestinya Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Nomor 2, Tuhan itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan pasti Allah karena sama-sama roh dan semuanya itu satu roh ya. Berapa ya? 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13 ya. Jadi menurut mereka Tuhan beda dengan Allah. Yang Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Ya. Ngawur ya, ngawur. Tapi mereka masih setia mengajarkan ini. Kok nggak sadar Pak ya bahwa itu penyesatan. Kenapa pendeta Tritunggal dan para romo merasa tak berdosa mengajarkan hal seperti itu. Nomor 3, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Juru selamat kita Yesus Kristus, Tuhan kita ya. Diubah oleh Tritunggal menjadi Allah itu Tritunggal. Dan Allah itu bukan Yesus. Allah itu si Bapa, si Anak, dan si Roh Kudus. Tiga-tiganya pribadi berbeda tapi satu juga. Hai ya, bingung-bingung deh ya. Jadi Allah yang esa Yesus Kristus diubah oleh mereka menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esa itu artinya satu diganti menjadi kesatuan. Nomor 4, juru selamat itu Yesus Kristus dan harus Allah. Yudas 1 ayat 25 dan 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Oleh Tritunggal diubah, juru selamatnya tetap Yesus, tapi Yesus cuman putra atau cuman anak, bukan Allah. Yang jadi Allah tetap Bapa. Tidak mungkin juru selamat kok cuman putra, cuman Allah. Nomor 5, Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya dan disembah di surga. Wahyu 4 ayat 2 ayat 8 ayat 11. Wahyu 11 ayat 15 dan 17. Oleh Tritunggal diselewengkan. Meskipun sudah di surga, Yesus masih sujud doa pada Bapanya. Dan ada banyak penyimpangan lainnya. Lalu mengapa para pendeta dan para romo ini tidak merasa berdosa membuat penyesatan? Hayo. Faktanya seperti itu kan, pendeta-pendeta yang koar-koar di medsos, dia merasa tidak berdosa. Walaupun jelas-jelas memberitakan Tritunggal yang melanggar Alkitab. Melanggar melanggarnya, 100% melanggar. Alkitab mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah, Roma 10 ayat 3. Ya. Mengapa mereka merasa tidak berdosa? Diulang-ulang terus, pendetanya itu saja. Walaupun sekarang mereka sudah menyingkir ke pinggir hutan, menyingkir ke pinggir laut. Ya, jawabannya adalah pengakuan seseorang harus berasal dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku, Paulus, mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Yesus yang Allah cuman anak. Yesus yang Allah masih sujud pada Bapanya. Itu namanya Anda membuat Yesus itu terkutuk. Ya, tidak mungkin seorang yang berkata-kata oleh Roh Allah bisa bilang Yesus cuman putra, Yesus masih sujud pada Bapa. Terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, otomatis Yesus adalah Allah, selain oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulannya apa? Para pendeta Tritunggal dan romo Tritunggal tidak diurapi Roh Allah, sehingga Yesus yang adalah Allah dihujat, dibuat terkutuk oleh dia, cuman menjadi putra, cuman menjadi anak. Yesus yang disembah, dibikin terkutuk oleh dia, ya, direndahkan, dinista. Yesus yang disembah di surga cuman jadi anak yang masih sujud nyembah pada Bapanya.
Lah kalau gitu lalu roh apa Pak yang menguasai para pendeta dan para romo Tritunggal? Dia adalah roh segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Siapa berani membantah bahwa roh yang menguasai kalian para pendeta Tritunggal dan romo-romo yang masih memberitakan Tritunggal, yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, roh yang ada padamu bukan roh Allah, bukan roh kudus, tetapi roh segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Para pendeta Tritunggal dan romo Tritunggal tidak diurapi roh Allah, sehingga Yesus yang adalah Allah, Yesus yang disembah di surga, cuman diposisikan jadi putra, jadi anak yang harusnya disembah, malah dihina-dinakan, masih sujud menyembah kepada Bapaknya. Ya, pendeta Tritunggal tidak diurapi Roh Kudus, tidak diurapi Roh Yesus. Boro-boro wong mereka nggak percaya Yesus itu adalah Roh Kudus, maka mereka tidak berani mengaku. Perhatikan, para pendeta Tritunggal, para romo Tritunggal tidak berani mengakui Yesus Kristus Tuhan Allah, satu-satunya Allah disembah di surga. Mereka mengakui Yesus itu paling ngetop Tuhan, tapi bukan Allah. Ngarang. Tidak pernah ada Tuhan kok bukan Allah, itu nggak pernah ada. Itu sebabnya para pendeta Tritunggal merasa tidak berdosa, meskipun tiap detik, tiap hari membuat penyesatan, sebab roh yang mengurapi mereka bukan roh Allah, tetapi roh dari segala dusta. Siapakah itu? Dari roh bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Haleluya. Pantesan Pak ya, para pendeta itu sudah tahu kalau Allah itu harus Yesus. Sudah tahu Allah itu esa. Sudah tahu esa itu satu. Tapi mereka masih setia melintir-melintir terus. Sudah dibilang sana kamu ke laut, sana kamu pinggir hutan. Tetap aja di pinggir hutan teriak-teriak demi nama Bapa, demi nama Bapa. Ya. Ya, sudah ada hasilnya. Yosua Tewu nggak berani nongol. Gilbert Lumaindo nggak berani nongol di medsos ya. Kan sudah saya bilang, Pak Gilbert, Pak Yosua ke laut aja, ke pinggir hutan aja. Kalian kan masih setia memberitakan Tritunggal. Jangan malu-maluin. Bener, udah nyingkir. Siapa? Romo Daniel Dibiantoro sudah nyingkir dia. Sudah dibully, nanti kalau muncul dengan demi nama Bapak dibully. Dibully sama orang-orang ya. Romo kan nggak ada demi nama Bapak. Ya. Bambang Nursino berlindung di balik katanya seorang sejarawan ya, tapi sekarang udah mulai nggak ada ya. Alfred Soru juga sudah mulai nyingkir ya, puji Tuhan lah ya. Ya mungkin sekarang tinggal pengepul segala ya, mungkin roh segala dustanya itu terlalu kuat. Jadi sudah tahu Allah itu Yesus, sudah tahu. Alfa Omega itu artinya dari dulu sampai selama-lamanya Allah itu Yesus. Mosok diselingi yang jadi Allah Bapa. Yesus nggak pernah ngomong gitu kok. Ya ngarang itu. Tapi nggak lama ini pengepul segala nanti akan ikut tersingkir juga, ikut menyingkir ke pinggir laut, ke pinggir hutan, biarin teriak-teriak, Bapak tolong kami, Bapak tolong kami, biar begitu. Tapi di pinggir laut, di pinggir hutan, jangan mengotori medsos. Ya, hal-hal lain seperti Stephen Tong itu pendeta Yesaya Pariaji sudah nggak kedenger lagi, gitu. Ya itu baguslah, ya. Supaya kita para pemirsa, para jemaat ngerti ya. Coba Anda ngerti. Kenapa para pendeta itu kok nggak merasa berdosa memberitakan Tritunggal? Padahal Anda para jemaat tahu toh kalau Allah itu siapa? Esa. Yaitu Yesus Kristus, bukan Bapa. Tuhan pasti Allah. Ya. Juru selamat siapa? Yesus Kristus. Juru selamat itu harus Allah apa putra? Harus Allah. Dari sini kan kalian para jemaat mikir, ya, berarti Yesus Kristus juru selamat harus Allah, betul. Harus Tuhan Allah, betul. Disembah di surga, betul. Itu kenapa Romo sama para pendeta Tritunggal masih mengajarkan Bapa
Bapa itu Allah, Yesus sujud pada Bapa. Karena hanya berkutat-kutat di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, nggak pernah bisa move on. Yesus itu masih manusia. Dari dulu yang dibaca itu Yesus manusia melulu. Padahal Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah. Kalau dibilang nggak paham, nggak mungkin. Wong sekolahnya 12 tahun. Para pendeta, para dokter itu sekolahnya 9 tahun. Sementara Romo sekolahnya 12 tahun. Kalau dibilang nggak ngerti bahwa Yesus itu Allah, bohong. Sebenarnya ngerti. Cuman kan Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka perutnya. Kalau mereka keluar dari sinode nanti nggak bisa makan. Kalau keluar dari apa itu ya serikat ya, serikat Yesus ya, atau apa itu yang Katolik itu, nanti dia nggak bisa makan ya, dipecat, nggak bisa khotbah. Lah aku makan apa ya? Tuhan mereka perutnya, Filipi 3 ayat 19, itu sudah ditulis di Alkitab. Di posisi seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, ketahuan loh mana pendeta yang Tuhannya perut, mana Romo yang Tuhannya perut, dengan para pendeta yang Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus. Ketahuan Pak, yang masih mikirnya persepuluhan, buah sulung ya toh, persepuluhan buah sulung morotin jemaat, memungut seperti itu pasti Tuhan mereka perutnya. Sebab Filipi 3 ayat 19 sudah nulis, sudah ditulis. Di saat sekarang ini ya, baru ketahuan siapa yang pendeta yang Tuhannya perut, siapa Romo yang Tuhannya perut, siapa pendeta yang Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus. Ini Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus. Enggak memungut persepuluhan Pak Hati, no. Memungut buah sulung, tidak. Persembahannya apa? 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, sukarela. Kalau mau ngasih 20% silahkan. Kalau Anda merasa diberkati, lalu Anda tidak usah dihitung 10% gitu. Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk Anda, yang penting sukarela. Ya, kekurangan enggak Pak Dede? Enggak. Ya. Jadi jangan sampai Tuhan kok perutnya. Ya kalau kayak gitu, kalau Romo pendeta yang jadi Tuhan perutnya, mikir dia, nanti kalau aku meyakini Allah Esa, aku dipecat sinode, bingung ya. Ya itu Tuhanmu ya perutmu itu. Clear? Jadi mengapa pendeta dan Romo merasa tidak berdosa? Apa yang saya sampaikan ayat Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.